Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kembali Allah memperjumpakan kita di majlis yang mulia ini. Insyaallah kita melanjutkan kajian kita pada kitab Membenahi Akidah. Dan terakhir bahasan kita yakni membahas syirik yang ketiga, syirik dalam hal mencintai. Sekarang kita lanjutkan model syirik yang keempat, yakni syirik dalam ketaatan. Yang banyak orang mengira mereka perbuat sesuatu itu bukan bagian dari kesyirikan. Betul, boleh jadi tidak sampai kepada syirik akbar yang mengeluarkan hamba orang itu dari akidah. Akan tetapi jika terus menerus dilakukan, maka dia telah bertumpuk dengan dosa, dosa dan dosa. Untuk itu kita wajib mengetahui tentang macam syirik yang keempat ini, yakni syirik dalam ketaatan. InsyaAllah kita akan uraikan. Saudaraku sekalian, penulis menyebutkan surat At-Taubah ayat 31 berkaitan dengan dalil seseorang melakukan kesyirikan, yakni dalam mentaati, ketaatan kepada makhluk yang sesungguhnya tidak boleh ditaati jika makhluk itu melanggar ketaatan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka, yakni orang-orang ahli kitab, menjadikan para rahib-rahib mereka, yakni orang-orang yang diikuti dari kalangan mereka, orang-orang alimnya, rahib-rahibnya. Kemudian apa? Mereka diikuti sebagai apa? Sebagai panutan selain daripada Allah. Itulah orang Yahudi. Kemudian wal Masih ibn Maryam, juga orang-orang Nasara menjadikan Isa bin Masih putra Maryam sebagai salah satu panutan, bahkan dijadikan menjadi Tuhan. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Padahal mereka tidaklah diperintah oleh Allah untuk ibadah kecuali hanya satu, menyembah Allah saja. Tidak boleh dengan menyekutukan dengan yang lain. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, yang berhak disembah kecuali hanya Dia. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Saudaraku sekalian, apa kaitannya dengan syirik pada ketaatan? Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwasanya Nabi SAW membacakan ayat ini kepada Adi bin Hatim At-Tai'i. Adi bin Hatim At-Tai'i tadinya seorang Nasara, seorang ahli kitab yang alhamdulillah mendapatkan hidayah lalu memeluk Islam. Juga Abdullah bin Salam, seorang Yahudi yang mendapatkan hidayah kemudian memeluk Islam. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan tentang syirik kepada ketaatan, membandingkan orang Yahudi yang mentaati rahib-rahib mereka, membandingkan orang-orang Nasara yang mentaati pendeta-pendeta mereka dengan umat Islam yang mencintai ulama-ulama mereka, guru-guru mereka, pendahulu mereka, tapi tidak mencintai dengan cara yang hak. Maka Rasulullah SAW kemudian berkata kepada Adi bin Hatim, ya Adi, apakah dahulu kamu menyekutukan Allah di saat kamu masih meyakini agamamu? Wahai Abdullah bin Salam, apakah kamu menyekutukan Allah di saat meyakini agamamu, Yahudi? Demikian pula Nasara. Mereka menjawab, tidak, aku tidak menyekutukan Allah, aku hanya menyembah Allah, Tuhannya semesta alam. Maka dia menjawab begini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lasna na'buduhum, kami tidak menyembah mereka, kami hanya menyembah Allah, tidak menyembah mereka. Lalu Rasulullah bertanya, qala alaysa yuhilluna ma haramallah, bukankah mereka, para rahib-rahib, para pendeta-pendeta telah menghalalkan dari yang diharamkan Allah? Fatuhillunahu, lalu kamu mengikuti mereka menghalalkan yang diharamkan Allah. Wa yuharrimuna ma ahalallah, dan mereka mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Fatuharrimunahu, lalu kamu mengharamkannya juga.
Qala, maka Adi bin Hatim menjawab, bala, benar ya Rasulullah. Benar, kami menyembah Allah, tapi kami tetap mengikuti rahib kami. Kata rahib kami, rahib ini telah mengharamkan yang halal. Lalu diikutinya si rahib, bukan diikutinya kitab. Pendeta ini telah mengharamkan yang halal, lalu diikutinya pendeta, lalu tidak mengikuti kitab. Maka ketika ditanya, ya Adi bin Hatim, pendeta-pendeta kamu mengharamkan yang Allah halalkan. Betul, betul. Di dalam kitab Injil tidak diharamkan, tapi dihalalkan oleh mereka. Haram dalam kitab Injil, halal oleh pendeta. Halal dalam kitab Injil, haram oleh pendeta. Kamu mengikuti mana? Injil atau pendeta? Kami mengikuti pendeta. Itulah dia. Syirik. Dia menyembah Allah. Jadi yang menyembah Bapak Ibu jemaah sekalian, bukan yang namanya menjahit itu sujud, ibadah, sholat, bukan. Termasuk dalam ketaatan. Kira-kira maaf, ada nggak umat Islam begitu? Kata ustadznya, wis pokoknya sami'na wa ata'na. Bagaimana kalau ternyata yang disampaikan ustadznya tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasul? Contoh sederhana saudaraku sekalian. Di negara kita ada pembesar-pembesar atau ada para alim menyuruh kepada kesyirikan di saat menturuti apa namanya ini? Syirik dalam ketaatan. Seseorang boleh mentaati para pemimpin dari kalangan para ulama yang memimpin kita, asal ulamanya, para pemimpinnya mengikuti Allah dan Rasul. Syirik ini tidak termasuk syirik akbar yang mengeluarkan akidah, tapi mengotori akidah. Zaman sekarang ada orang jadi ustadz sekarang susah, harus hafal Quran, harus tahu dalil. Wong selalu ditanya dalilnya mana dalil. Wong kami dulu belajar sama kiai, kami nggak pernah nanya dalilnya mana kok. Kami mah manut aja sama kiai. Loh kok aneh Anda? Bapak kalau beli Al-Quran di tertentu, mushaf Al-Quran tertentu, itu dikasih sisipan. Ada zikir namanya zikir Al-Maksurat. Pernah dapat Pak? Yang nyusun adalah ulama besar, Hasan Al-Banna. Pernah membaca Pak? Itu zikirnya panjang banget. Banyak ditambahin ayat-ayat Al-Quran. Betul, banyak tambahan ayat Al-Quran. Hadis-hadisnya juga ada yang ditambahkan. Dan itu oleh Hasan Al-Banna dijadikan zikir ma'thurat, yakni zikir ma'thur, yang sudah sampai, yang sudah tersambung, yang telah jelas. Betul ayat Al-Quran. Dijadikan menjadi zikir pagi dan petang. Nah, di dalam zikir itu, kalau beliau menulis tentang hadis, zikir lafaz ini, hadis riwayat anu, ada. Tapi ketika yang beliau sampaikan itu enggak ada hadisnya, enggak ditulis. Tapi memang yang menarik ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Qurannya banyak sekali zikirnya. Rasul mencontohkan dalam hadis yang sahih, yang mutawatir, zikir pagi itu cukup. Mulai dengan ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, masing-masing 3 kali cukup. Hasan Al-Banna menulis Al-Baqarah 1-5. Terus baca lagi 6-8. Kemudian 6-7. Baca lagi 8-20. Lalu baca lagi ayat kursi, tambahin ayat sebelumnya 204, 254. Tambahin lagi setelah ayat kursi 255, 256, 257. Gandeng sekaligus. Tambahin lagi ayat Al-Quran Al-Baqarah 3 ayat terakhir. Tambahkan lagi Ali Imran 190-200. Jadi banyak ayatnya dan semuanya ayat. Maaf, bagus nggak Pak ayat Al-Quran? Bagus. Tapi ketika beliau menulis itu seakan-akan menjadi zikir yang harus kita baca rutin, kira-kira menyelisihi Rasul enggak? Iya. Jelas dong. Mana yang terbaik Pak? Ikutin Rasul atau Hasan Al-Banna? Jelas. Ada ayat Al-Qur'annya, tapi untuk zikir pagi petang Rasul nggak nyuruh seperti ini. Rasul lebih singkat lagi. Mau mana Anda ikuti, Rasul atau Hasan Al-Banna? Ya Rasul, ya sudah kalau begitu. Anda mau zikir yang lain, baca Quran itu bagus, tapi ini berkaitan dengan ibadah. Tapi Pak kan, dia kan ulama besar, masa sih salah? Bukan masa sih salah, tapi ini dalam ibadah tertentu. Tapi menurut saya, gini saja. Ini sudah debat. Rasul mengatakan, aku menjamin surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan, meskipun dia di atas kebenaran. Kalau kita mau debat dengan dalil, mari yuk sama-sama berargumen dengan ayat, dengan hadis. Saya sampaikan dalil, saya sampaikan hadis. Anda dari tadi cuman tapikan. Kalau gitu daripada nanti malah ribut, yuk kita akhiri. Salaman, jazakallah khairan, assalamualaikum. Beres. Kenapa?
Karena mentaati Allah dan Rasul itu mutlak. Sementara mentaati ulama tidak. Dalam hal hukum pun demikian. Hukum Allah kira-kira di dalam Al-Quran sudah jelas apa tidak? Maaf. Berlaku nggak hukum Allah di sini? Dibuat undang-undang. Hukumnya hukum buatan manusia atau hukum Allah? Wajib nggak kita ikuti undang-undang mereka? Tidak wajib, Pak. Tapi kalau kita nggak menjalankan hukum undang-undang di sini gimana? Contoh, ada warga dari galaksi sini. Qadarullah berzina, masih gadis. Lalu kita rame-rame, cambuk 100 kali, dipertontonkan di hadapan orang. Siapa yang akan dihukum penjara? Yang menegakkan hukum Allah atau yang melanggar hukum Allah? Tapi ini terjadi pada negara kita. Ya bagaimana kita rakyat kok? Siapa yang paling bertanggung jawab nanti di hadapan Allah? Para pembuat undang-undang. Kalau ternyata ada orang Islam kok manut dengan undang-undangnya mereka, berarti syirik dalam. Lalu gimana dong Ustaz? Kalau gitu kita tidak, serahkan kepada penguasa. Pak, orang ini zina. Menurut Islam begini. Oh, kami bukan negara Islam. Hukum kami kalau orang itu zina, kami akan perkarakan. Nanti ada delik undang-undangnya, undang-undang sekian, dipenjarakan dan seterusnya. Monggo. Yang membuat itu siapa? Mereka. Apakah saya tidak mentaati demi Allah? Saya menentang hukum yang dilakukan pemerintah. Tapi saya tidak punya daya. Saya hanya menyampaikan pemerintah yang punya kekuasaan. Silahkan ada tetapkan hukum selain hukum Allah. Kami tidak ikut bertanggung jawab. Beres. Satu-satunya daerah yang mau menetapkan hukum Islam seperti itu di mana Pak? Nanggro Aceh Darussalam. Sampai sekarang gak pernah disetujui. Tapi mereka sendiri di dalam undang-undang wilayahnya Aceh ada. Tapi karena dilarang oleh pemerintah, nggak sesuai hak azazi, akhirnya cara menghukumnya kayak main-main. Cuman itu minimal ingin menegakkan. Karena kalau sungguh-sungguh mereka yang akan dihukum, maka orang-orang yang mengikuti hukum manusia yang telah mengabaikan hukum Allah namanya apa ini? Syirik dalam hal ketaatan. Apakah kemudian hukum manusia lebih baik? Sami'na wa ata'na kepada Allah dan Rasul. Silahkan para pemimpin menetapkan hukum selain hukum Allah dan Rasul. Silahkan ikut tanggung jawab mereka. Saya tidak punya kemampuan. Berdoa kepada Allah. Bukankah cara menolak suatu kejahatan dengan 3 cara? Mampu punya kekuasaan, pakai kekuasaan. Mampunya hanya pakai lisan, pakai dalil, pakai nasihat, pakai nasihat. Gak mampu, selemahnya iman, pakai apa Pak? Hati, doa. Jadi apa risikonya orang yang melakukan syirik? Yang mengikuti, yang bukan Allah dan Rasulnya. Yang mengikuti pengikut-pengikut, yang mengikuti orang-orang yang diikutinya tanpa dalil. Ada resiko terkena fitnah atau terkena azab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.